Hai, selamat datang di channelku. Aku Vidya dan ini udah lama banget aku nggak bikin video. Terakhir aku bikin itu bulan Februari. Terus postingnya aku cicil-cicil. Dan karena ini juga pertama kalinya aku bikin video pas bulan puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk kalian yang beragama Islam. Semoga apapun yang kita lakukan di bulan ini menjadi berkah. Kemudian untuk kasus yang akan kita bahas hari ini adalah tentang hilangnya seorang gadis berusia 8 tahun, namanya adalah Joanna Cipriano pada tahun 2004. Dan kasus ini terjadi di Portugal, karena itu kebanyakan informasi yang aku dapat untuk kasus ini berbahasa Portugal. Dan aku cuma ngandelin Google Translate untuk ngerti apapun tentang kasus ini. Jadi kalau seandainya ada dari kalian yang lebih paham tentang kasus ini, lebih ngerti, dan omonganku atau informasi yang aku kasih itu melenceng atau nggak sesuai dengan kenyataannya, tolong diperbaiki. Dan silakan kalian komentar di kolom komentar untuk perbaiki kesalahan yang aku lakukan di video ini. Dan kita akan mulai dari profilnya Joanna Cipriano. Joanna Isabel Cipriano lahir pada 31 Mei 1996 dan dia tinggal di Figueira, Portugal bersama ibunya yaitu Leonor Cipriano. Joanna punya sekitar 5 saudara tiri dari ayah yang berbeda, dan saudara-saudara tiri Joanna nggak tinggal bareng dirinya dan juga ibunya, tapi tinggal bareng saudara-saudara ibu mereka yaitu Leonor. Sementara Joanna, dia adalah satu-satunya anak Leonor yang tinggal bareng sama Leonor. Kemudian waktu Joanna berusia 3 tahun, Leonor berhubungan dengan seorang pria namanya adalah Leandro Silva, dan dari hubungan Leonor dengan Leandro, mereka berdua memiliki 2 orang anak. Joanna sendiri kemudian tumbuh dan dikenal sebagai gadis yang menyenangkan, yang baik. Dia punya banyak teman di sekolahnya, tapi guru sekolah Joanna ngerasa kalau ada sesuatu yang aneh sama Joanna. Yang pertama, gurunya Joanna bilang kalau waktu di rumah, Joanna punya terlalu banyak pekerjaan yang gak sesuai dengan usia dia. Jadi waktu itu kan usianya Joanna baru 8 tahun. Tapi di rumahnya dia kayak udah ngurus segala macam pekerjaan rumah yang itu gak seharusnya dilakukan sama anak 8 tahun. Ya oke lah, kalau anak 8 tahun, anak dari kecil itu udah diajarin caranya kayak ngurus rumah, atau sekedar bersih-bersih, atau sekedar nyapu-nyapu. Tapi itu tuh kayak semua pekerjaan rumah jadi beban dan tanggung jawabnya Joanna. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gurunya Joanna suatu kali ngelihat Joanna nangis di pojokan kelasnya, dan waktu gurunya ini tanya, "Kamu kenapa? Apa ada yang nyakitin kamu? Apa kamu jatuh? Atau apa kamu terlalu capek dengan pekerjaan rumah kamu?" Joanna bilang enggak, dan waktu ditanya lebih lanjut sama gurunya, Joanna nggak jawab apapun lagi. Dan karena gurunya ini khawatir sama Joanna, dia kemudian kirim keluhan ke pemerintah setempat, laporin tentang Joanna yang nggak diurus selayaknya anak usia 8 tahun sama orang tuanya, dan juga tentang beban pekerjaan Joanna yang terlalu banyak di rumah. Pemerintah setempat kemudian menerima keluhan yang dikirim dari pihak sekolah Joanna, dan mereka kemudian ngirim surat ke ibunya Joanna untuk lebih memperhatikan Joanna. Tapi apa yang dilakukan sama pemerintah setempat pada saat itu cuma sekedar itu. Mereka cuma sekedar ngirim surat sama Leonor untuk lebih memperhatikan Joanna, tapi mereka nggak pernah datang ke rumahnya Joanna untuk ngecek apakah Joanna tetap diperlakukan seperti sebelumnya atau dia udah diperlakukan lebih baik. 12 Agustus 2004 sekitar jam 8 malam, Joanna keluar dari rumahnya untuk beli susu dan 2 kaleng tuna. Kemudian seorang tetangga Joanna ngeliat waktu Joanna udah selesai ngebeli barang-barang itu, dan dia kemudian balik. Dan tetangganya itu terakhir kali ngeliat Joanna di daerah sekitar gereja, yang jarak gereja dengan rumah Joanna 200 meter. Dan setelahnya, Joanna nggak pernah kelihatan lagi karena dia kemudian dinyatakan menghilang. Leonor sendiri kemudian bilang kalau pada malam itu Joanna nggak pernah balik ke rumah mereka. Pencarian kemudian dilakukan di sekitar tempat tinggal Joanna di Figueira sampai ke Castro Marim, tempat kakek dan nenek Joanna tinggal. Leonor sendiri kemudian mulai melakukan kampanye pencarian untuk anaknya. Dia bikin poster tentang Joanna, tempelin poster anaknya di mana-mana, sebar-sebarin ke orang-orang yang mungkin ada dari mereka yang lihat anaknya, dan dari situ hilangnya Joanna kemudian menjadi isu nasional sampai akhirnya Leonor datang ke acara TV untuk kabarin tentang hilangnya Joanna, yang Leonor percaya kalau Joanna adalah korban penculikan. Masih di bulan Agustus, polisi entah gimana kemudian menetapkan 2 orang tersangka sebagai pelaku atas menghilangnya Joanna, dan dia adalah ibunya sendiri yaitu Leonor
Leonor dan juga pamannya atau saudara Leonor yaitu Joao. Dan karena polisi belum ngasih tahu tentang alasan mereka kenapa nangkep Leonor sama Joao, publik kemudian cuma bisa nebak-nebak dan kira-kira kenapa mereka berdua dijadikan tersangka atas kasus menghilangnya Joanna. Dan dari banyaknya rumor yang berkembang di masyarakat, ada satu rumor paling mencolok yang dipercaya kalau itu adalah alasan kenapa mereka berdua ditangkap atas kasusnya Joanna. Spekulasi paling mencolok tentang kasus ini bilang kalau sebenarnya Joanna udah dibunuh, dan alasan Joanna dibunuh karena Joanna ketahuan curi uang ibunya atau pamannya atau kakek dan neneknya. Dan kenapa orang-orang bisa mikir kalau Joanna curi uang keluarganya dan kemudian dibunuh? Karena ibunya yaitu Leonor dan pamannya Joao, mereka berdua adalah pencuri dan dia kan diasuh sama ibunya, ya mungkin aja Joanna kemudian jadi pencuri sama seperti ibunya, itu katanya orang-orang. Tapi kayak emang apa sih yang Joanna curi sampai segitunya, sampai dia dibunuh? Kayak nggak masuk akal banget gitu kan. Lagian anak sekecil itu emang bisa nyuri apa sih yang berharga gitu? Lagian kalau emang dia nyuri yang berharga, terus mau diapain? Kenapa harus dibunuh kalau emang kayak gitu kan? Tapi spekulasi itu kemudian dibantah sama tetangganya Joanna yang namanya nggak mau disebutkan. Tetangganya itu bilang kalau nggak lama setelah Joanna hilang, dia dengar obrolan dua orang cowok yang ngebahas tentang anak kecil. Dan obrolannya itu intinya, si cowok pertama ini bilang sama cowok kedua kalau di mana kamu sembunyiin anak itu, cepat kamu kasih tahu atau aku bakal bunuh kamu. Dan cowok kedua ini kemudian bilang sama cowok pertama kalau dia udah taruh anak itu di dalam plastik supermarket. Dan kalau digabungin atau disambungin sama kasusnya Joanna kan baru aja pulang dari supermarket untuk beli barang-barang yang dia butuhkan. Tapi informasi itu cuma sekedar rumor yang bahkan polisi nggak nanggepin dengan serius, terutama omongan tetangganya Joanna yang kemudian nggak ada lanjutan investigasi tentang hal itu. Dan setelahnya, polisi kemudian mengumumkan alasan mereka kenapa menahan Leonor dan Joao. Yang pertama, ditemukan percikan darah di dinding, lantai, kulkas, ember, dan alat pel di kediaman Joanna. Yang kedua, ditemukan bagian atau potongan tulang, rambut, dan serat pakaian milik Joanna di peternakan babi di sekitar tempat tinggal Joanna. Yang ketiga, baju milik Joao yang dipakai Leonor dan tas plastik ditemukan di peternakan babi yang sama di mana ditemukan tulang, rambut, dan serat pakaian Joanna. Atas dasar hal itu, polisi kemudian bilang kalau Joanna udah dibunuh sama ibu dan pamannya dan tubuhnya kemudian dijadikan makanan babi. Tapi sebenarnya poin pertama, poin yang bilang kalau ada darah di rumahnya Joanna, di ember dan lain-lain, itu tuh sebenarnya nggak ketahuan apakah itu darahnya Joanna atau bukan. Oktober 2004, Leonor mengakui kalau dirinya adalah pembunuh Joanna, anaknya sendiri, dan Joao kemudian mengakui pembunuhan yang dia lakukan terhadap Joanna 2 hari setelahnya. Setelahnya, polisi kasih tahu tentang kronologi pembunuhan Joanna. Jadi ceritanya, Joanna nangkep basah ibunya yaitu Leonor yang lagi berhubungan incest dengan pamannya yaitu Joao. Joanna kemudian ngancam mereka berdua untuk laporin hal tersebut ke Leandro, pasangan Leonor pada saat itu. Dan karena diancam sama Joanna kemudian dibunuh sama mereka berdua. Dan setelahnya Joanna tubuhnya dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukin ke kulkas dan setelahnya dijadikan makanan babi. Itu yang polisi kasih tahu, dan hal menarik tentang kasus ini mulai terjadi di sini. Nggak lama setelah pengakuan dari Leonor dan Joao tentang proses kematiannya Joanna, Leonor kemudian mencabut semua klaimnya atau semua pengakuannya. Leonor bilang kalau semua pengakuan itu berdasarkan keterpaksaan dan karena dirinya ditekan, polisi-polisi melakukan tekanan terhadap dirinya, bahkan polisi juga pukulin dirinya sampai dirinya mengakui perbuatan yang nggak pernah dia lakukan. Foto-foto tentang luka dan lebam yang Leonor alami kemudian tersebar ke publik, dan Leonor dia mengalami lebam di wajahnya, terutama mata. Dia juga mengalami lebam di area tubuh bagian atasnya. Lebih lanjut, Leonor bilang kalau dia dibuat berlutut di atas asbak kaca, atau menurut beberapa sumber lain bukan asbak kaca tapi pecahan kaca. Dan waktu Leonor masih bertahan dengan klaimnya kalau dia nggak melakukan apapun sama putrinya, polisi yang menginterogasi dirinya yang berjumlah 8 orang kemudian menutup kepalanya pakai tas, dan setelahnya dia dipukulin habis-habisan sama 8 orang polisi tadi. Dan karena dipukulin habis-habisan itulah Leonor kemudian mengakui perbuatan yang nggak pernah dia lakukan. Tapi tentu aja polisi kemudian membantah semua klaim dari Leonor. Mereka justru bilang kalau Leonor nggak pernah dipukulin sama mereka, dan luka atau lebam yang ada di tubuh Leonor bukan karena dipukul, tapi
Tapi karena Leonor mencoba untuk melakukan bunuh diri dengan cara melompat beberapa kali dari tangga yang ada di kantor polisi. Tapi kalau kayak kita lihat, orang awam pun tahu kalau itu bukan kalau itu bukan lebam karena jatuh dari tangga, tapi itu lebih kayak lebam karena dipukul. Ya kayak normal nggak sih, maksudnya jatuh dari tangga tapi fokus lebam terutama di wajahnya itu cuma ada di area mata. Normal nggak sih? Jatuh gimana? Hal lain kemudian muncul ke permukaan karena ternyata Joao juga mengalami keadaan serupa dengan Leonor. Dia dipukul habis-habisan sama polisi-polisi yang interogasi dirinya sampai akhirnya dia mengakui atau mengikuti apapun yang polisi tuduhkan ke dirinya. Dan Joao, dia ini kasusnya lebih parah karena dia bukan cuma dipukulin tapi ditusuk sama polisi, dan hal itu kemudian ngebuat dirinya harus masuk rumah sakit. Dan ternyata bukan cuma Leonor sama Joao yang dipukulin sama polisi untuk ngikutin apapun yang mereka mau atau untuk membenarkan klaim mereka, teori mereka, tapi ternyata saudaranya Leonor sama Joao juga ngalamin hal serupa, namanya Nelson. Dia juga dipukulin habis-habisan sama polisi, tapi nggak diketahui klaim apa yang polisi mau untuk Nelson akui. Selanjutnya, karena foto Leonor kan kemudian tersebar ke publik, dan juga nggak ada bukti langsung yang bisa menunjukkan kalau mereka berdua emang bener-bener udah bunuh Joanna seperti klaimnya polisi. Dan karena ada kemungkinan mereka ditekan selama investigasi, itu tuh kemudian ngebuat banyak pihak berpikir kalau Leonor sama Joao bakal segera dibebaskan. Tapi ternyata pada 12 Oktober 2005, persidangan Leonor dan Joao untuk pembunuhan Joanna dimulai, dan itu adalah pertama kalinya dalam sejarah Portugal seseorang diadili dengan tubuh korbannya yang nggak pernah ditemukan. Dan sama kayak orang-orang yang waktu itu mikir kenapa kasus ini dilanjut, kenapa mereka berdua kemudian diadili dan dibawa ke pengadilan, padahal ada kemungkinan kalau klaim yang mereka buat itu atas dasar paksaan, yang itu artinya bukan mereka berdua yang ngebunuh Joanna, kalau emang Joanna benar-benar kebunuh. Dan kenapa kata orang-orang gitu, termasuk aku, kenapa gitu kan. Di persidangan semua yang diomongin persis dengan apa yang diomongin sama polisi, kalau Joanna dibunuh karena dia ngelihat hubungan incest antara ibunya dengan pamannya, dan tubuhnya kemudian dipotong-potong dijadikan makanan babi kayak gitu. Dan nggak pernah ada penyelidikan lanjutan tentang klaim Leonor sama Joao kalau mereka kasih semua keterangan itu dalam tekanan, kalau mereka dipukulin dan bahkan Joao ditusuk untuk ngakuin hal-hal yang nggak mereka lakukan. Dan klaim itu juga bahkan nggak pernah diangkat sama sekali di pengadilan. Bahkan pengacaranya Leonor sama Joao juga nggak pernah ngomongin hal itu. 1 bulan kemudian, dengan cepat Leonor sama Joao dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan penyembunyian tubuh Joanna. Leonor kemudian dijatuhi hukuman 20 tahun 4 bulan penjara dan Joao 19 tahun 2 bulan penjara. Setelah Leonor sama Joao dinyatakan bersalah, kemudian banyak pengacara di Portugal yang angkat suara. Mereka bilang kalau sebenarnya nggak ada bukti langsung yang bisa ngebuat Leonor sama Joao dinyatakan bersalah untuk kasus Joanna Cipriano. Tapi semua omongan itu cuma sekedar omongan, nggak pernah ada aksi lanjutan gitu untuk ngebebasin Leonor sama Joao. Kemudian keluarganya Leonor sama Joao beberapa kali minta banding, dan beberapa kali juga mereka minta penyelidikan ulang tapi nggak pernah dikabulkan. Kasus Joanna yang emang udah terlihat aneh, makin aneh dan gila setelah 2,5 tahun kemudian seorang gadis namanya Madeleine McCann hilang di daerah Algarve, Portugal, yang lokasinya berdekatan dengan lokasi hilangnya Joanna. Hal-hal yang ngebuat kasus Joanna sedikit terhubung dengan Madeleine. Yang pertama, lokasi Madeleine menghilang adalah Praia de Luz yang lokasinya berdekatan dengan lokasi di mana Joanna menghilang. Orang tua Joanna dan Madeleine sama-sama dituduh sebagai pelaku atas menghilangnya anak mereka. Polisi atau investigator atas dua kasus ini adalah orang yang sama, yaitu Goncalves Amaral. Kemudian tahun 2007, Goncalves ditangkap karena ternyata dia memalsukan bukti-bukti atas kasus Joanna, dan karena itu dirinya yang saat itu lagi tanganin kasus Madeleine kemudian dikeluarkan dari kasus tersebut. Dan 27 Oktober 2008, Goncalves juga polisi lain yang terlibat dalam pemalsuan barang bukti atas kasus Joanna diadili. Pengadilan kemudian mengakui kalau emang benar Goncalves sama teman-temannya pukulin Leonor dan Joao selama investigasi. Kemudian pengadilan juga mengakui kalau Goncalves sama teman-temannya memalsukan barang bukti untuk kasus
Joanna. Dan Gong Claude kemudian dijatuhi masa percobaan selama 18 bulan. Tapi meskipun pengadilan mengakui kalau selama investigasi mereka berdua dipukul dan juga barang buktinya dipalsukan, nggak pernah ada investigasi ulang untuk cari tahu apa benar mereka berdua emang pelakunya atau cuma omongan polisi yang pengen cepet-cepet kelarin ini kasus gitu loh. Kemudian setelah Gong Claude dinyatakan bersalah, Leandro, pasangannya Leonor, angkat suara. Dia bilang kalau sebenarnya saat itu dirinya juga dipukulin sama Gong Claude dan juga teman-temannya. Dan karena dipukulin sama si Gong Claude itu, dirinya bahkan nggak bisa bangun dari tempat tidur selama 5 hari. Dan awalnya Gong Claude sama teman-temannya nuduh dirinya udah macem-macemin Joanna, tapi dia punya alasan kalau waktu Joanna menghilang dirinya ada di luar kota, yang itu kemudian bisa dibuktikan dan itu kemudian yang membuat Gong Claude berhenti mukulin dirinya. Kemudian rekan lain Gong Claude namanya Antonio Cardoso, dia ketahuan dan terbukti udah memalsukan dokumen untuk kasus Joanna, dan dia sendiri kemudian dijatuhi hukuman 2 tahun masa percobaan. Dan di situ kan pengadilan udah mengakui kalau ternyata bukti dan juga dokumen untuk kasus Joanna dipalsukan. Tapi kenapa mereka nggak pernah adain penyelidikan ulang, dan kenapa bandingnya Leonor sama Joao selalu ditolak? Emang dari bukti-bukti sama dokumen yang ketahuan udah dipalsuin itu nggak bisa ya dijadiin bahan banding kayak gitu atau gimana sih? Kenapa sih nggak pernah ada pembaruan untuk kasus ini, pembaruan penyelidikan gitu loh? Dan pengadilan pun mereka nggak pernah kasih tahu tentang bukti apa yang dipalsukan, bukti apa yang emang benar-benar ada, kemudian dokumen apa yang dipalsukan, dokumen apa yang benar-benar asli, itu tuh nggak pernah diinformasikan. Jadi semua orang cuma bisa menebak-nebak kenapa, apa, kayak gitu. Dan sebenarnya sebelum Joao sama Leonor dibilang mutilasi anaknya dan kemudian dikasih makan ke babi, polisi menekan mereka berdua untuk mengakui kalau mereka udah bunuh Joanna dan kemudian kubur tubuh Joanna. Joao dia kemudian dipaksa untuk tunjukin di mana dia kuburin tubuh Joanna. Yang si Joao ini kemudian tunjukin 20 tempat berbeda, yang di 20 tempat berbeda itu sama sekali nggak ditemukan tubuh Joanna. Jadi kalau emang Joao yang ngebunuh Joanna, harusnya tubuhnya Joanna seenggaknya ditemukan di antara 20 tempat yang dia tunjuk. Hal aneh terakhir tentang kasus ini, kan polisi bilang kalau mereka nemuin darah di rumahnya Joanna, yang walaupun mereka nggak bisa menentukan apakah itu darahnya Joanna atau bukan, tapi itu kemudian dimasukkan ke dalam hal-hal yang ngebuat Leonor sama Joao di penjara. Nah, ternyata Joanna kan menghilang tanggal 12. Ternyata polisi baru melakukan investigasi ke rumah Joanna pada tanggal 22, 10 hari setelah Joanna menghilang. Padahal dari tanggal 12, polisi, tetangga mereka tuh kayak keluar masuk rumahnya Joanna, tapi nggak pernah ada penyelidikan, dan baru ada penyelidikan bawa forensik tanggal 22. Itu artinya apa? Ya bukti udah tercemar lah, TKP udah tercemar. Kalau emang Joanna dibunuh di situ, TKP udah pasti tercemar karena banyak orang yang datang ke rumahnya Joanna dari tanggal 12. Beberapa orang berteori kalau mungkin Joanna dijual oleh keluarganya karena keluarganya nggak mampu untuk membesarkan Joanna. Hal ini berdasarkan pengakuan Joao setelah dia mencabut klaimnya tentang bunuh Joanna dan kemudian potong-potong tubuhnya, kasih makan ke babi. Nah, setelah dia cabut klaim itu, Joao bilang kalau Joanna udah dijual ke pasangan suami istri dari Spanyol. Tapi lagi-lagi klaim itu nggak bisa dibuktikan karena seperti yang sebelumnya, mungkin aja polisi lagi-lagi tekan dirinya untuk ngakuin sesuatu yang nggak dia lakukan. Tapi pada tahun 2007 muncul kabar kalau Joanna emang dijual seharga 50.000 euro. Karena waktu di penjara, Joao sempat kirim pesan ke Leonor yang isinya Joanna udah dijual dan dia bakal balik pas udah gede. Setelah hilangnya Madeleine, keluarga Joanna memaksa polisi untuk menyelidiki ulang kasus Joanna dan lihat apakah ada kesamaan antara hilangnya Joanna dengan Madeleine. Karena kenyataannya pada saat itu diketahui kalau ada mobil van dengan plat Jerman terparkir di dekat rumah Joanna. Mobil van itu sendiri kemudian ditemukan beberapa minggu setelah hilangnya Joanna, terparkir di peternakan terlantar di Praia de Luz, tempat di mana Madeleine menghilang pada tahun 2007. Saat itu, setelah keluarga Joanna tahu tentang van tersebut dan ngerasa aneh, mereka kemudian minta polisi untuk selidikin dan periksa itu mobil, tapi polisi nggak dengerin dan nggak pernah periksa mobil tersebut.
Nah, sebenarnya alasan ini adalah satu-satunya alasan yang aku pikir masuk akal kalau seandainya polisi nuduh keluarganya Joanna sebagai penyebab hilangnya Joanna. Jadi ceritanya, selama investigasi di rumahnya Joanna, polisi menemukan hal yang menjijikkan. Saudaranya Leandro, ayah tiri atau pasangan Leonor saat itu, namanya Carlos Alberto Silva. Nah, selama penyelidikan itu, polisi menemukan sperma Carlos di spray, celana dalam, dan matrasnya Joanna. Tapi entah kenapa si Carlos ini nggak pernah disentuh sama polisi dan mereka justru fokus untuk buat Leonor sama Joao bersalah atas hilangnya Joanna. Padahal sebenarnya si Carlos ini yang punya alasan paling kuat untuk menghilangkan Joanna. Waktu dilakukan olah TKP, cuma Joao yang dihadirkan. Padahal tuduhannya Leonor juga ikut ngebunuh anaknya sendiri. Kemudian setelah muncul klaim tentang mereka potong kecil-kecil tubuhnya Joanna dan kasih makan ke babi, polisi kemudian periksa semua babi di peternakan itu dan mereka nggak menemukan satupun tulang belulang Joanna seperti klaim yang dibilang, yang ternyata itu adalah paksaan polisi. Mereka nggak temuin tulang belulang Joanna dan semua hal-hal yang diakui kalau barang-barangnya Joanna ditemukan di sana itu tuh nggak pernah ada di situ. Terus kenapa itu bisa-bisanya dibawa ke pengadilan dan kenapa bisa pengadilan kayak iya aja gitu loh. Padahal buktinya pun nggak ada, bukti fisiknya pun nggak ada. Kalau emang harusnya dibilang ada tulangnya Joanna, seenggaknya satu tulangnya gitu ditampilin lah atau ditunjukin lah di pengadilan. Itu nggak ada. Dan sampai sekarang pun sebenarnya nggak diketahuin apa yang sebenarnya terjadi sama Joanna, dia kenapa kemudian polisi yang palsuin bukti dan juga dokumen tuh, bukti sama dokumen apa yang dipalsuin, terus yang benar tuh apa, terus apa benar orang tuanya emang begitu, ibunya emang bunuh dia, pamannya emang bunuh dia. Nggak pernah ada kejelasan tentang kasus ini dan jujur aja aku bingung, aku bener-bener nggak bisa tahu atau aku nggak bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah di kasus ini. Tapi kemudian Leonor kan sekarang udah bebas dan dia masih melanjutkan pencarian untuk Joanna, dia masih melakukan kampanye untuk menemukan putrinya. Dan gimana menurut kalian tentang kasus ini? Apa kalian sama bingungnya dengan aku yang nggak bisa bedain mana yang benar mana yang salah karena ada bukti yang dipalsuin, ada dokumen yang dipalsuin, tapi nggak pernah diumumkan mana yang palsu mana yang benar. Dan segini video kita untuk hari ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.